saya Uyan Nada Safitri sebagai moderator. Yang kedua ada Anissa Nada Putri sebagai pemateri. Yang ketiga ada Anggraini Nur Fadila sebagai pemateri. Yang keempat ada Fadilatur Rahmi sebagai pemateri. Yang kelima ada Naufal Fawas Ramadan sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Putri Oktavia sebagai pemateri. Untuk penjelasan materinya dipersilahkan kepada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk konflik. Menurut Maria Magdalena Minarsi 2011, bentuk-bentuk konflik itu dapat terbagi atas 4 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik hierarki atau hierarchikal konflik, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi, misalnya konflik antara pimpinan dengan kepala bagian. Konflik hierarki terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing individu, perbedaan persepsi, dan mungkin juga perbedaan tujuan. Yang kedua, konflik fungsional atau fungsional konflik, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Misalnya konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian keuangan. Konflik ini terjadi karena perbedaan tujuan masing-masing bagian dalam organisasi. Yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit atau line staff unit, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja, misalnya karyawan. Staf secara tidak formal mengambil wewenang berlebihan. Yang keempat, konflik formal, informal, atau formal-informal konflik. Konflik yang terjadi, misalnya norma di organisasi formal dilakukan di organisasi non-formal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya, konflik yang terjadi antar organisasi massa. Yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya, konflik Aceh. Strategi mengelola konflik dalam diri individu. Menurut Wijono tahun 1993, untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak 7 strategi, yaitu pertama, menciptakan kontak dan membina hubungan, 2. Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan, 3. Menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri, 4. Menentukan tujuan, kelima, mencari beberapa alternatif, 6. Memiliki alternatif, 7. Merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Strategi mengelola konflik antar pribadi atau interpersonal. Harjana tahun 1994 mengemukakan aspek-aspek kemampuan mengelola konflik interpersonal terbagi atas 5. Yang pertama, mendengarkan. Setiap orang yang cakap mendengarkan tidak hanya mampu menangkap isi hal yang dikatakan rekan bicaranya secara logis, tetapi juga mampu menyatu dengan rekan bicaranya dalam memikirkan, merasakan, dan menjiwai perkara yang diungkapkan. Yang kedua, menanggapi. Kecakapan menanggapi membuat seseorang mampu memperhatikan rekan bicaranya. Hal tersebut didapatkan melalui raut wajah, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan berbagai cara lainnya. Yang ketiga yaitu menangkap dan mengutarakan hal. Kemampuan menangkap masalah inti konflik membantu orang menemukan apa masalah yang menjadi inti konflik. Yang keempat, menghadapi. Kecakapan menghadapi membantu orang untuk mengemukakan perbedaan dengan tenang dan baik. Dengan demikian, orang mampu menyebutkan akibat-akibat perbedaan itu bagi dirinya dan perasaan yang ada karena akibat itu, tanpa mempersalahkan, menuduh, menyebut orang, pihak kelompok orang yang menjadi lawan konflik sebagai akar permasalahan. Yang kelima yaitu menahan emosi. Kemampuan menahan diri membantu seseorang mengelola konflik, namun tetap pada posisinya sehingga tidak mudah terbawa emosinya
dan tetap pada kepentingan yang diperjuangkan dan menjaga kepala dingin. Materi selanjutnya yaitu strategi mengelola konflik dalam organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2009, strategi tersebut adalah yang pertama, strategi untuk menghindar agar tidak terjadinya konflik. Hal ini dapat dilakukan jika isu atau masalah pemicu konflik tidak berpengaruh penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang kedua, strategi mengakomodasi dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengatur pemecahan masalahnya, terutama jika pemicu konflik tersebut dirasa penting dan menguntungkan bagi orang lain. Yang ketiga, strategi kompetisi dapat digunakan ketika merasa yakin bahwa kita punya lebih banyak informasi dan keahlian dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Atau ketika kita tidak mau memberikan kompromi tentang nilai-nilai yang kita, strategi ini mungkin saja bisa menimbulkan konflik, namun bisa pula merupakan cara-cara efektif demi alasan keamanan. Yang keempat, strategi kompromi atau negosiasi merupakan cara strategi untuk memberikan dan menawarkan suatu keputusan dalam waktu bersamaan, yaitu dengan cara saling mengerti, memahami, saling memberi dan menerima, serta meminimalisir kelemahan para aktor yang terlibat dalam konflik. Yang kelima, strategi memecahkan masalah atau kolaborasi adalah strategi pemecahan konflik untuk sama-sama menang atau win-win solution, di mana setiap aktor yang terlibat mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Dalam menjalankan strategi ini diperlukan komitmen dari semua pihak untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai konflik dan manajemen konflik. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.